Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada saat ini saya akan memberikan materi, yaitu mengenai materi masa pengenalan lingkungan sekolah. Tapi sebelumnya saya mohon izin untuk membuka masker. Selamat pagi adik-adik siswa. Biasanya menjadi simbol SMK Negeri 2 bahwa adik-adik siswa harus menjawab pagi, pagi, pagi. Jadi kalau setiap apel, itulah menjadi simbol dari SMK Negeri 2 Manado. Pertama-tama patutlah kita menaikkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena kasih setianya, sehingga pada saat ini kita boleh diberi kesehatan dan kekuatan sehingga kita boleh menghadiri mengikuti materi MPLS di pagi hari ini walaupun di masa pandemi COVID-19. Untuk itu pada saat ini sebelumnya saya memperkenalkan diri saya kepada adik-adik siswa. Nama Dr. Andes Franky Gumendel. Kebetulan saya dipercayakan oleh pimpinan sekolah sebagai wakil kepala sekolah bagian hubungan masyarakat dan PKL. Untuk itu di saat ini saya memberikan materi yaitu mengenai PKL, supaya adik-adik siswa yang sudah berada di SMK Negeri 2, yang sudah lulus sebagai warga SMK Negeri 2 bisa mengikutinya dengan baik. Adapun pedoman PKL di sini kita belajar dengan alur sebagai berikut, yaitu pertama alur pelaksanaan PKL dan kedua perencanaan program PKL. Di mana alur pelaksanaan PKL yaitu pertama pemilihan kompetensi dasar dan penetapan industri, di mana di SMK Negeri 2 Manado terdapat beberapa program keahlian yang terdiri ada 7. Pertama geomatika, kemudian teknik bangunan, yang ketiga teknik mesin, yang keempat teknik otomotif, yang kelima TITL, yang keenam TAP, dan yang ketujuh teknik informatika. Jadi di sini untuk praktek kerja lapangan berarti harus ada kerjasama atau MOU dengan IDUKA. IDUKA adalah industri dunia kerja. Maksudnya di sini yaitu mempunyai tujuan bahwa setelah tamat bahwa industri sudah siap menerima adik-adik siswa. Karena di dalam MOU untuk pembuatan kurikulum bersama-sama baik pihak sekolah maupun pihak
industri. Adik-adik siswa yang saya banggakan, apa itu praktek kerja lapangan? Praktek kerja lapangan selanjutnya disebut juga dengan PKL, yang adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan di IDUKA atau industri dunia kerja atau lapangan kerja. Di mana di sini yaitu untuk penerapan, pemantapan, dan peningkatan kompetensi. Pelaksanaan PKL melibatkan praktisi ahli yang berpengalaman di bidangnya untuk memperkuat pembelajaran dengan cara pembimbingan peserta didik di saat praktek lapangan. Adik-adik siswa yang saya hormati, penyelenggaraan PKL merupakan bagian dari pelaksanaan pembelajaran pada sekolah menengah kejuruan yang melibatkan masyarakat, khususnya dunia kerja. Tujuannya di sini selain untuk memperkuat penguasaan kompetensi teknis sesuai dengan kompetensi keahlian kerja, juga dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada peserta didik menghayati dan mengamalkan untuk menginternalisasi nilai-nilai positif dalam rangka membangun pribadi peserta didik yang berkarakter. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter atau PPK, khususnya pada pasal 6 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan PPK pada satuan pendidikan jalur pendidikan formal dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Adik-adik siswa, program PKL sangat penting dalam rangka memberikan bekal kemampuan nilai-nilai positif pada peserta didik. Oleh karena itu, perlu dibuat suatu pedoman yang betul-betul dapat dijadikan acuan oleh semua yang terlibat dalam pelaksanaan sesuai dengan pernyataan pasal 4 Standar Proses Pendidikan Dasar Menengah yang dinyatakan bahwa pelaksanaan pembelajaran di IDUKA berupa praktik kerja lapangan diatur lebih lanjut oleh Direktorat. Adik-adik siswa SMK Negeri 2 yang saya hormati, program PKL disusun bersama antara SMK dan IDUKA yang menjadi institusi di industri pasangan dalam pelaksanaan PKL untuk memenuhi kebutuhan peserta didik sebagai peserta PKL, sekaligus merupakan wahana kontribusi bagi IDUKA terhadap upaya peningkatan kualitas pendidikan di SMK. Tujuan PKL antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memberikan pengalaman kerja langsung real kepada peserta didik dalam rangka menanamkan internalis iklim kerja positif yang berorientasi pada peduli mutu proses dan hasil kerja. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membangun dan mengembangkan kepribadiannya yang berkarakter sesuai dengan nilai-nilai positif yang tumbuh dan diperlukan oleh masyarakat khusus di dunia kerja yang ditemui. Yang ketiga, menanamkan etos kerja yang tinggi bagi peserta didik untuk memasuki nilai kerja sesuai dengan pasal
kerja global. Kemudian yang berikutnya, memenuhi hal-hal yang dipenuhi di sekolah agar mencapai keutuhan standar kompetensi lulusan. Dan yang berikutnya, mengaktualisasi salah satu bentuk aktivitas dengan penyelenggaraan model pendidikan sistem ganda antara SMK dan institusi pasangan yang memadukan secara sistemik program pendidikan di sekolah SMK dan program pelatihan penguasaan jariah. Adik-adik siswa SMK Negeri 2 yang saya banggakan, apa manfaat PKL bagi peserta didik? Yang pertama, siswa itu bisa mengaplikasikan dan meningkatkan ilmu yang telah diperoleh di sekolah. Kemudian manfaat yang kedua, yaitu siswa bisa menambah wawasan mengenai dunia kerja khusus berupa pengalaman kerja langsung atau real dalam rangka menanamkan iklim kerja positif yang berorientasi pada peduli mutu proses dan hasil kerja. Kemudian yang berikutnya, siswa bisa menambah dan meningkatkan kompetensi serta menanamkan etos kerja yang sesuai dengan budaya industri. Yang berikut, siswa juga bisa memperkuat kemampuan produktif sesuai dengan kompetensi keahlian yang dipelajarinya. Kemudian siswa bisa mengembangkan kemampuan sesuai dengan bimbingan, baik arahan oleh pembimbing industri, dan dapat berkontribusi kepada dunia kerja. Yang terakhir, manfaat yang terakhir, yaitu siswa bisa memperkuat kepribadiannya yang berkarakter sesuai dengan tuntutan nilai-nilai yang tumbuh dari budaya industri. Yang kedua, tadi manfaat bagi siswa, sekarang manfaat bagi sekolah. Yang pertama, terjalin hubungan kerjasama yang saling menguntungkan antara sekolah dengan IDUK atau industri dan dunia kerja. Yang kedua, manfaatnya yaitu meningkatkan kualitas lulusan melalui pengalaman kerja langsung selama PKL. Kemudian yang berikutnya, meningkatkan relevansi dan efektivitas program sekolah melalui sinkronisasi kurikulum, baik proses pembelajaran, baik teaching factory, dan pengembangan sarana dan prasarana praktik berdasarkan pengalaman di PKL. Kemudian yang berikut, merealisasikan program penguatan pendidikan karakter berbasis masyarakat secara terencana dan implementasi, khususnya nilai-nilai karakter budaya industri sebagai salah satu bentuk implementasi peraturan Presiden nomor 87 tahun 2017 tentang peningkatan karakter. Kemudian manfaat bagi industri atau dunia kerja. Yang pertama, dunia kerja atau IDUK lebih dikenal oleh masyarakat, khususnya masyarakat sekolah, sehingga dapat wahana dalam promosi produk. Yang berikut, adanya masukan yang positif dan konstruktif dari SMK untuk perkembangan di industri atau dunia kerja. Yang berikutnya, industri juga dapat mengembangkan proses dan atau produk melalui optimalisasi beserta PKL. Adik-adik siswa yang saya hormati, di SMK Negeri 2 program PKL bisa dilaksanakan selama
6 bulan. Pelaksanaan PKL pertama 3 bulan pertama dilaksanakan di waktu siswa kelas 11. Jadi di kelas 11 dia sudah bisa praktek kerja lapangan. Kemudian kelas 12 juga dia melakukan praktek kerja lapangan selama 3 bulan. Sehingga total praktek di industri atau dunia kerja secara keseluruhan yaitu selama 6 bulan. Itulah pengenalan mengenai praktek kerja lapangan dengan industri dan dunia kerja. Mungkin itu saja penyampaian mengenai PKL. Baiklah, pada saat ini kita lanjutkan karena di saat ini yaitu kita mengalami pandemi COVID-19. Untuk itu saya di sini memberikan beberapa tips untuk pencegahan COVID-19. Di sini yaitu ada 10 cara yang paling efektif untuk mencegah virus corona. Yang pertama, adik-adik siswa yang saya hormati, yang pertama tinggal di rumah, di mana Anda harus membatasi aktivitas di luar rumah, kecuali untuk memperoleh layanan kesehatan. Selain itu, disarankan untuk tidak pergi bekerja, baik ke sekolah ataupun mengunjungi tempat-tempat publik. Hindari menggunakan transportasi publik, berbagi kendaraan atau taksi. Kemudian yang kedua, menggunakan masker. Gunakan masker saat berada di sekitar orang lain. Binatang peliharaan atau jika akan tempat publik. Jika Anda tidak dapat menggunakan masker, orang yang tinggal bersama Anda tidak diperbolehkan untuk berada di dalam ruangan yang sama. Atau sebaliknya, orang tersebut harus menggunakan masker ketika masuk ke ruangan Anda. Yang ketiga, mencuci tangan. Sering mencuci tangan. Cuci tangan lebih sering dengan menggunakan sabun dan air setidaknya selama 20 detik. Jika sabun dan air tidak tersedia, cucilah tangan dengan pembersih tangan yang mengandung setidaknya 60% alkohol. Kemudian tips yang keempat, membersihkan permukaan benda yang sering disentuh. Permukaan benda yang sering disentuh termasuk meja, gagang pintu, perlengkapan kamar mandi, toilet, telepon, keyboard, tablet, hingga tempat tidur. Selain itu, bersihkan pula semua permukaan yang mungkin tersentuh darah, feses atau cairan. Gunakan semprotan pembersih dan lakukan pembersihan sesuai instruksi atau petunjuk yang tertera. Misalnya prosedur pemakaian sarung tangan hingga ventilasi yang cukup saat penggunaan semprotan pembersih. Kemudian tips kelima, menghindari penggunaan alat-alat pribadi bersama.
Penggunaan alat-alat pribadi bersama yang harus dihindari, misalnya adalah gelas, peralatan makan, dan handuk setelah digunakan. Peralatan tersebut harus segera dicuci dengan sabun dan air. Yang keenam, menutupi batuk dan bersin. Tutup mulut dan hidung Anda dengan tisu ketika batuk atau bersin. Buang tisu yang telah digunakan dalam tempat sampah. Setelah itu, segera mungkin cuci tangan dengan sabun dan air selama setidaknya 20 detik. Selain itu, bisa juga membersihkan tangan dengan pembersih tangan yang mengandung 60% hingga 95% alkohol. Yang ketujuh, tidak berjabat tangan. Dengan tidak berjabat tangan akan menghindari terjadinya kontak kulit. Hal itu akan sedikit mampu mencegah penyebaran virus corona. Hindari kontak dekat. Sebisa mungkin hindari kontak dekat dari orang lain yang sedang sakit. Selain itu, jangan memegang binatang peliharaan ataupun hewan lain di saat sakit. Yang kesembilan, perhatikan gejala yang muncul. Carilah pertolongan medis sebelum penyakit semakin memburuk. Sebelum mencari layanan tersebut, jangan lupa untuk menghubungi terlebih dahulu dan menceritakan apa yang dialami untuk segera dievaluasi. Jika Anda memiliki kondisi darurat, hubungi hotline dari kewenangan kesehatan setempat. Jika memungkinkan, gunakan masker sebelum petugas medis darurat datang. Yang ke-10, mengunjungi layanan kesehatan. Sebelum mengunjungi layanan kesehatan, Anda dapat menghubungi dokter untuk memastikan apakah Anda mungkin mengalami COVID-19 atau tidak. Langkah ini dapat membantu penyedia layanan kesehatan untuk mengambil langkah sekaligus menjaga orang lain untuk terinfeksi atau terpapar. Itulah 10 tips untuk pencegahan COVID-19. Tetapi adik-adik yang saya hormati, siswa SMK Negeri 2 Manado, kalau Anda ke sekolah, baik mulai dari halaman depan di pintu gerbang, ada pengukur suhu. Jadi sebelum Anda masuk halaman sekolah, Anda harus ukur suhu. Kemudian setelah melewati alat pengukur suhu, Anda mencuci tangan karena pihak sekolah sudah menyiapkan baik sabun maupun wastafel. Setelah itu Anda pergi ke kompetensi keahlian yang dituju. Jangan berkumpul di satu tempat. Jadi Anda sudah dibagikan sesuai kompetensi keahlian masing-masing. Karena guru-guru di SMK sudah ditempatkan di setiap program studi keahlian masing-masing, supaya adik-adik memerlukan guru tidak berkerumun. Mungkin demikian penyampaian. Terima kasih.